Nah, kuliah umum atau kuliah lanjutan dari pengauditan sistem informasi pada bab 4 khusus untuk kelas malam atau kelas pengauditan yang lain. Ini saya meneruskan. Kemarin saya sudah membahas tentang pengendalian umum dari sebuah perusahaan. Di dalam sistem informasi ada dua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengendalian aplikasi. Panjenengan bisa lihat di sini menurut Rupel 2008, pengendalian aplikasi adalah tergolong dari pengendalian internal pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan kerjaan atau kegiatan tertentu, di mana setiap aplikasi memiliki karakteristik dan kebutuhan pengendalian yang berbeda. Contoh dari pengendalian internal yaitu di sini ada pengendalian kepada transaksi. Ini di sini biasanya ATM. Kita transaksi menggunakan ATM kan, begitu kartu tersebut dimasukkan, dia meminta PIN, kemudian memasukkan nilai uang yang akan diambil. ATM akan mengecek apakah saldo cukup untuk pengambilan dana yang kita perintahkan. Maka kalau saldo cukup, jumlah tersebut akan keluar dari mesin ATM. Nah, di sini kita harus bisa menggarisbawahi bahwa pengendalian berupa PIN dan limit pengendalian uang yang hanya berlaku di ATM merupakan pengendalian aplikasi yang telah dilakukan oleh perbankan. Terus unsur pengendalian aplikasi sebenarnya ada 6 unsur, yaitu pengendalian batas sistem, di mana pengendalian batas sistem yaitu seperti yang tersebut saya sudah sebutkan tadi di bawah ATM, bahwa terdapat limit saldo yang bisa diambil dalam sehari. Yang kedua, pengendalian masukan. Pengendalian masukan di sini artinya bahwa kita memasukkan sebuah transaksi itu harus benar-benar menurut asumsi yang pertama, keterjadiannya, apakah transaksi itu benar-benar pada tanggal 1 Januari 2020 semisal. Kita bisa melakukan filter tersebut saat memasukkan data kepada sistem tersebut. Terus untuk pengendalian proses, di sini lebih agak ruwet menurut saya, karena pengendalian proses ini membutuhkan keahlian khusus, di mana data-data tersebut harus dituangkan dalam pengendalian operasional, di mana di situ di dalam sistem tersebut harus menggunakan filter rumus. Semisal untuk mencari total aset di dalam sebuah akuntansi, yaitu utang plus modal. Di situ nanti ada verifikasi tentang sistem tersebut. Nah, pengendalian yang proses tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan kaidah sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan, perumusan sistem, kebijakan sistem akuntansi yang telah diterapkan, maka prediksi pengendalian keluaran itu dapat diprediksi layak atau tidak. Terus untuk pengendalian file atau database, di sini kita tahu bahwa sistem akuntansi itu pembukuan adalah dari transaksi, jurnal, terus dituangkan kepada laporan keuangan, kemudian diproses untuk audit, ya kan. Di situ database sudah masuk atau enggak.
Nanti panjenengan bisa lihat dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Untuk yang terakhir adalah pengendalian komunikasi aplikasi. Di sini dia menyediakan aplikasi komunikasi tersebut lancar, yaitu berupa laporan keuangan yang telah terkondisikan sesuai dengan format akuntansi yang berlaku umum, di mana laporan keuangan khususnya laporan laba rugi itu menggunakan multi step atau single step. Itu wajib diperhatikan, misalnya seperti itu. Terus untuk yang tahap selanjutnya, data system, itu secara garis besar tujuannya adalah mengenal identifikasi atau otentik atau tidaknya pemakaian sistem. Artinya suatu sistem yang didesain dengan baik seharusnya dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa user tersebut dan apakah identitas diri yang dipakainya otentik. Untuk yang kedua, menjaga agar sumber daya sistem informasi yang digunakan oleh user merupakan cara yang telah ditetapkan. Contoh dari pengendalian batas adalah otoritas akses ke sistem aplikasi. Yang kedua, identitas dan otentisitas pengguna. Pengendalian masukan ini merupakan pengendalian yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan bahwa data transisi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Input kontrol ini merupakan pengendalian aplikasi yang paling penting jika dengan sebab bahwa input yang salah akan menyebabkan output yang keliru. Mekanisme masukan data input ke sistem dapat dikategorikan dua cara. Yang pertama, batch system atau direct processing system, di mana ini dimasukkan satu persatu perangkatan. Untuk yang kedua adalah online transaksi processing system. Pada umumnya bersifat real time system. Ini seperti contoh kita menggunakan informasi dari pasar modal, itu contoh online transaksi processing system. Di contoh yang kedua ada di e-budgeting yang ada di pemerintah, itu aplikasi real system karena dia termasuk sistem transaksi yang menggunakan online. Anda dapat mempelajarinya dengan membaca tentang e-budgeting yang saya sebutkan tadi. Untuk batch system, di sini intinya data input yang akan dimasukkan dalam sistem berbasis teknologi dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap. Data capture atau penangkapan data meliputi pengisian dokumen sumber atau source dokumen. Yang kedua, dokumen preparasi atau penyiapan data untuk di-entry. Yang ketiga, pemasukan data, proses merekam atau memasukkan data ke komputer atau suatu proses pengubahan data ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Contohnya online transaksi processing system itu di sini ada di ATM dan point of sale atau posnya, di mana contoh pengendalian input ini bisa terdiri satu otoritas dan validasi masukan, berupa PIN, paspor, password yang akan dimasukkan oleh user ke dalam mesin ATM. Terus untuk yang kedua, transmisi dan konversi data. Apakah ATM tersebut menyediakan printout bukti transfer? Itu termasuk dari contoh pengendalian input, transmisi, dan konversi data. Yang ketiga, penanganan kesalahan. Ini
biasanya dilakukan oleh manual di dalam bank. Untuk yang pengendalian pengeluaran merupakan pengendalian yang digunakan untuk menjaga output sistem agar akurat, lengkap, dan digunakan sebagaimana mestinya. Informasi yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat didistribusikan kepada orang-orang yang berhak secara tepat dan tepat waktu. Yang termasuk pengendalian pengeluaran adalah yang pertama, rekonsiliasi. Yang kedua, penelaahan dan pengujian hasil-hasil pengolahan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap hasil-hasil pengolahan dari sistem. Proses penelaahan dan pengujian ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung ke pegawainya. Distribusi keluaran ini didesain untuk memastikan bahwa kekeluaran didistribusikan kepada pihak yang berhak secara timeline itu berupa pengeluaran yang diperlukan saja. Contoh dari pengendalian input. Pengendalian output adalah rekonsiliasi keseluruhan. Yang kedua, penelaahan dan pengujian hasil pengolahan dan distribusi keluaran. Sifat-sifat pengendalian internal yaitu adalah preventive control, detection control, corrective control. Nah, ini hal-hal yang harus dianalisa dari kelompok pengendalian internal. Ini ya, jika ketentuan pengamanan ruang ATM ini sampean bisa baca sendiri. Terus aktivitasnya yaitu yang dilakukan adalah yang pertama, penetapan tanggung jawab, pemberian tugas, prosedur dokumentasi, pengendalian fisik, verifikasi internet yang dilakukan secara independen. Yang terakhir, pengendalian sumber daya manusianya. Ini ya, tata kelola audit sistem informasi dan pengembangannya. Di sini nanti saya tunjukkan bagaimana kita bisa memproses pengembangan dari sistem tersebut. Saya tunggu sabar. Ini saya baru membukakan materi dokumen yang terkait dengan pengembangan sistem informasi. Nah, di sini panjenengan bisa lihat beberapa materi, ya. Pengembangan sistem setelah ada perencanaan bab 2 tersebut. Ini ya, pengembangan sistem dari ilmu komputer dan teknologi informasi Gunadarma. Ya, tadi karakteristik sistem seperti ini. Ada input, proses, dan outputnya, dan batasan sistem. Nah, ini yang paling panjenengan harus tahu, abstrak. Sistem analisis. Di sini pengauditan sistem hanya ada 2 ini ya. Setelah dianalisis lalu di development. Sistem analisisnya yaitu upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem tersebut. Proses pengumpulan dan penaksiran fakta-fakta, diagnosis perbaikan sistemnya bagaimana. Nah, ini baru atau sistem pengganti atau sistem yang melengkapi yang sistem sudah ada. Prinsip pengembangan sistem yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem dikembangkan dengan investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kelima, jangan takut membatalkan proyek sistem. Yang keenam, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem tersebut. Timnya seperti ini, IT source, ya, komunikasi.
Programmer, Change Manager, User, Business Analysis, System Analysis, Project Manager. Di sini seperti ini gambarnya. Ada vendor, dia menyampaikan kepada sistem analisisnya. Terus toolkitnya seperti ini. Nah, itu metodenya, tekniknya yang digunakan, data toolsnya, pendekatan pengembangan sistemnya adalah teknologi yang digunakan, sasarannya dicapai. Yang ketiga, cara menentukan kebutuhan dari sistem. Yang keempat, cara mengembangkan dan teknologi yang digunakan. Iya, pendekatan sepotong dari atas ke bawah atau bottom up. Cara mengembangkannya menyeluruh atau modulator, lompatan jauh atau perkembangan ini ya. Nah, untuk kuliah pengauditan sistem tentang bab 4, pengauditan melalui aplikasi, kita mengidentifikasi yaitu menganalisis sistem tersebut, lalu mengupayakan solusinya yaitu bagaimana pengembangan sistem tersebut, mau terstruktur, lompatan jauh, menyeluruh atau hanya setengah. Sekian kuliah yang saya bawakan. Apabila ada pertanyaan, monggo nanti kita diskusi di WA untuk berkas-berkas kelengkapan mata kuliah ini. Saya akan upload di URL Google Drive saya. Silahkan nanti Anda baca beserta tugasnya. Mohon juga tugas tersebut dikirim via email seperti biasa di rosanikmatul-fajri@mail.ugm.ac.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.